Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat khusus kepada Menko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (AHY) untuk melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Dan kereta cepat ini diklaim dibutuhkan sebagai alternatif angkutan penumpang di Pulau Jawa. Nah, gimana komentar Anda mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini? Silakan Anda bisa ke line telepon kami di 50918877 ya, atau bisa juga di WhatsApp call 0816924924. Masa udah gitu lagi resah, udah gitu mau bangun lagi. Ini kan bikin utang lebih banyak lagi ini. Itu siapa yang bayar utang itu? Dan juga kalau mamanya di Jawa semua dikasih fasilitas, nanti di pulau-pulau yang lain bagaimana? Jadi luar Pulau Jawa ini uang triliunan udah ini, bahaya banget ini negara kita ini. Anak cucu kita bahkan cicit kita udah punya utang, semua dibebankan kepada rakyat. Presiden nggak pernah dibebankan utang. Yang dibebankan utang adalah rakyat. Anggota DPR nggak pernah dibebankan utang. Semua rakyat yang bayar. Semua yang dibebankan ya seperti mamanya orang tamasya pariwisata. Itu yang dibebankan adalah peserta. Panitia nggak dibebankan. Mamanya naik haji ini. Naik haji ini yang terkenal itu ya mamanya menteri segala macam itu tidak bayar. Yang bayar itu peserta jemaah haji. Ya itu namanya wartawan. Mana bayar wartawan? Makanya wartawan kalau teman saya tuh saya ejek. Kamu haji Abidin ya? Apaan tuh Abidin? Atas biaya dinas. Ini wartawan tuh banyak, kalau ada wartawan buat kota segala macam itu lu berapa puluh wartawan masuk semua. Nah itu semuanya dibebankan kepada rakyat. Jadi semua enak-enak yang mereka pengeluaran mereka yang menikmati, rakyat yang enggak. Yang itu enggak bagus itu kemarin mahasiswa. Masa sebulan 50 juta? Gede banget sebulan 50 juta. Saya ngontrakin rumah itu kan agen properti. Setahun itu paling yang bagus rumahnya itu 175 juta. Kalau dia mau 50 juta per bulan, 600 juta dia. Selisihnya berapa itu? Hampir 400 jutaan. 425 juta. Itu dimakan oleh anggota DPR. Itu dari mana? Duit rakyat. Rakyat lagi yang susah. Mbak Mary saya kena juga itu. Ya mari. Pertanyaannya tepat nggak dia ya? Nah itu dia, saya tidak bisa jawab. Bebas dari pat gulipat nggak ya? Nah itu dia, saya juga nggak bisa jawab. Masa nggak jawab terus? Nah dulu kan proyek babenya Hambalang mampet ya. Nah ini gimana nih? Ini pertanyaan kan. Terus kemudian kan memang bagus ya kita punya kereta cepat ya. Tapi kan hitungannya harus tepat gitu kan, jangan sembarangan kan. Ya contoh lah, kalau seingat saya dulu kan yang jago untuk menghitung itu, yang membuat kertas kita bagus kan Jonan ya. Dan kalau saya nggak salah tuh Jonan tuh break up dengan Pak Jokowi itu gara-gara kereta cepat ya. Coba deh. Jadi mungkin hitungannya nggak sama gitu loh. Dia ngitungnya sama pemerintah nggak sama. Jadi makanya dia nggak ikutan lagi kan. Nah itu dia yang mungkin ada yang bisa komentar lebih jelas dengan data-data. Tapi yang jelas kan begini. Di negeri kita ini kan sering kali apapun proyek tuh jadiin bancakan. Jadi pat gulipat terus kan. Itu yang jadi masalah kan itu. Nah makanya harus ada transparansi gimana cara pengelolaannya, ngitung-ngitungnya gimana gitu. Jangan mau kelihatan hebat doang tapi akhirnya jadi mampet ya. Itu sih. Kita tunggu deh.
Ada dua opsi ya. Kalau satu opsi kan ya kita yang bangun, benar nggak? Cuma kita mesti transparan, ya nggak dikorup. Ya kalau kita takut kapan bisa itunya, ya nggak? Nah, kedua juga suruh orang Tiongkok yang bangun, ya nggak? Kita pulang modal, suruh dihitung kalkulasi, ya. Ya itu seperti kita pakai. Ya gimana kalian bangun sampai situ berapa duit? Suruh mereka investasi, mereka bangun, udah nggak? Ya. Itu. Tapi Tiongkok kan bantu Malaysia, Kamboja, Vietnam sama itu kan, dia yang bangun. Nah itu, kalau kita takut ya, kapan bisa punya kereta ya nggak? Masih untung ada orang Belanda tinggalin, bener nggak? Kalau kita nggak punya kereta loh, bener kan? Ya cuma kalau memang kita sebagai negara tuh nggak bisa, nggak seperti swasta, bocor nih nggak bawa kangsau, bocornya dikit nggak bisa. Iya. Kita harus ada pembangunan, cuma masalah korupsi itu, kalau Prabowo berani sikat ya nggak koruptor kan, apalagi banyak uang koruptor kan kita bisa ambil nggak berapa ratus triliun kan? Nah, kita bangun ya nggak, supaya kita punya. Sekarang kita bangun Jawa ada kemajuan. Kalau kita takut ya sampai kapan? Contoh sekarang saya kasih contoh paling gampang yang simple. Kita sekarang pakai satelit buatan Amerika kan? Ya nggak? Kita kan nggak bisa bikin, ya dong. Nah, kita jual lagi, kita gimana muter. Kalau kita mau bikin, tunggu kita bikin satelit, bikin roket, kapan kita punya ini? Ya nggak? Itu. Jadi saya punya pandangan kita harus berani. Cuma kalkulasi yang tepat. Yang penting di maaf itu harus kita basmi. Benar. Korupsi kita tangkap, kok nggak bisa kita sampai kapan juga Malaysia berani kok. Ya nggak, Vietnam, Kamboja, ya nggak. Nah gitu. Jadi kita harus punya pikiran yang tepat ya Ben ya. Itu pandangan ya mungkin. Sambungin aja ya. Biar gini. Tadi Jonan tuh backgroundnya banker, dia orang Citibank. Buat Jawa. Jadi kalau banker tuh mungkin Pak Osman yang lebih tahu lah bagaimana itu. Mana pasti ada hitung-hitungannya. Gue nggak masuk ke ranah sono, gue cuma jawab background dia aja. Karena kebetulan ada sempat kenal lah, ngeling ke sana. Udah itu aja ya Pak Jawan ya. Nah sekarang kita balik ke AHY. Kalau bapaknya jadi candi, gue takut nanti anaknya relnya doang yang jadi. Soalnya kan udah ada contohnya jadi candi, nggak tahu bisa masuk UNESCO nggak, habis itu gue juga nggak tahu ya nggak itu candi. Kalau kita Candi Borobudur kan jelas masuk keajaiban ya, mungkin habis ini bisa diajuin kali ya ke UNESCO, gabung sama Candi Borobudur, Candi Hambalang gitu. Tapi kalau ada topik lagi ya, anaknya rel kereta doang, gue mah takutnya. Gini, pengalaman menunjukkan semua yang ditunjuk itu bisa kelihatan di BUMN, ya enggak? Cuman maju, yang namanya profesionalisme tuh ditabrak habis-habisan, nggak ada tuh. Jadi gue juga nggak ngerti, padahal banyak yang jago-jago, nggak, terserah muatannya politik, hari begini duit kagak ada. Nah gue masuk dah ke masalah nggak ada duit. Gini bro, kita ibaratnya sudah merdeka sedemikian lama, sedih nggak bro? Nggak kereta aja kagak punya, nggak usah ngomong Shinkansen bro, nggak usah ngomong Shinkansen lah, kejauhan lah, kereta bus aja juga baru, MRT pun baru. Selama ini anggarannya itu bukan bocor lagi, bolong kalau ember bro, enggak, bukan bocor, gue mah bilangnya bolong. Karena apa? Lu hitung dah, APBN kita bilang 2.000 triliun, kalau bolongnya 20% aja katakanlah 400 triliun yang udah ketahuan tuh subsidi semua. 10 tahun itu 4.000 triliun, lo mau bikin apa juga bisa bro, betul kagak? Jadi ibaratnya gini, kita rumah tangga nih satu negara Indonesia, Konoha lah jangan bilang Indonesia, enggak ya. Rumah tangga Konoha. Duit penghasilannya dipakai buat judi, dipakai buat mabok, dibuat foya-foya, nggak dipakai buat bangun rumah tangga, beli rumah, beli mobil gitu loh ya bro ya.
Lu udah berpuluh-puluh tahun berumah tangga, tapi boro-boro beli motor aja kagak sanggup, bro. Berarti yang gak becus yang mimpin siapa? Ya. Kan begitu, analoginya kan begitu. You kan dipilih oleh rakyat untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 kan Pancasila. Betul nggak? Ya. Masalahnya udah lu duitnya gak jelas dipakai buat judi, anak lu jumlahnya 30 di dalam rumah, enggak 20 punya anak. Orang menteri cuma 20-30, lu bikin 100, ya kagak? Mau kapan maju ini negara? Ya. Sibuk mau beli motor, mau beli mobil aja kagak sanggup. Sedih nggak, bro? Sedih. Katanya negara maju, ya nggak? Mau bikin ini, mau bikin itu. Kalau kata orang, ya nggak, nafsu gede, tenaga kurang, betul nggak, bro? Kita miris ngelihat Pak Prabowo sedih. Kenapa? Gue ngomong aja dah. Yang bintang jasa barusan, yang dapat siapa? Adeknya, Pak John, koruptor. Apa iya kayak begini Bapak? Bapak itu sedang membuang gelar yang terhormat itu ke tempat sampah jadinya Bapak. Bro, negara kita ini sekian lama merdeka, bro. Gue tanya deh kalau banding sama Singapura mah malu ya sebenarnya. Jauh. Jauh banget. Okay. Jauh, padahal Singapura dekat ya, sejam juga nyampe ya. Ya enggak? Makanya APBN kita habis buat bayarin pejabat sama ASN. Kagak dipakai buat ngebangun negara. Itu kagak. Jadi habis buat jadi tokai, bro. Nah, lu mau beli mobil aja kagak sanggup. Boro-boro mau beli Mercy, bro. Mau beli Mercy GC aja kagak sanggup. Sedih, bro, ngeliat negara, bro. Iya, Masya Allah, lu sudah ada, bro. Udah itu aja deh, daripada gue nangis habis ini, bro. Selamat sore dengan Ramli. Oke, Pak Ramli, silakan Pak Ramli. Waduh, oke. Iya, saya pikir saya tidak setuju ya sebagai masyarakat. Karena mau seberapa puluh tahun, mau seberapa dekade lagi pembangunan itu Jawa sentris. Sudah cukup zaman Soeharto itu Jawa sentris. Sehingga seorang anak tukang cilung, selama dia orang Bandung, itu besar kemungkinan nasibnya berubah karena bisa masuk ITB. Atau kalau dia tukang pecel lele di Jogja atau di Surabaya, itu nasibnya berubah karena bisa masuk UNER atau UGM. Sementara kalau Anda lahir di Loksmawe atau lahir di Birun, Langsa, Banda Aceh, sampai mati, sampai kakek nenek itu bisa jadi tukang deres karet aja gitu. Nah, oleh karena itu, kalau AHY ingin membangun infrastruktur, lakukanlah pemerataan Indonesia. Bukankah tantangan yang dihadapi rakyat sekarang itu adalah misalnya tentang pangan. Nah, kalau mana harga-harga bahan pokok ini bisa terjangkau? Apakah dengan pabrik pupuk atau waduk yang lebih banyak itu bisa membantu untuk menghasilkan pangan yang lebih banyak, lebih murah? Atau tantangan kita kesehatan di rumah sakit Yayasan Kanker Darmais itu bisa lebih banyak ada di provinsi-provinsi Indonesia. Karena yang sakit juga banyak, Pak. Begitu juga dengan misalnya ketahanan pendidikan. Bagaimana sekolah dan universitas itu lebih ada di mana-mana. Kalau bicara kereta api pun untuk logistik, itu kalau kita lihat dari Palembang, Jambi, Pekanbaru, Banda Aceh ke Medan, Manado ke Tomohon, itu nggak ada, Pak. Begitu juga Bali, Denpasar ke Singaraja, itu nggak connect. Sementara di Jawa ini, Jakarta, Surabaya, pesawat ada, bandaranya besar-besar. Jalan tol nyambung. Kereta api pun bukan sudah ada, betul. Pasar Turi, Gambir juga ada. Iya, gitu. betul. Jadi, apalagi yang mau dilakukan buat Jawa yang luar biasa ini? Nah, oleh karena itu, mari rakyat ya dalam hal ini melihat bahwa jika ini di-launch, maka ini adalah sebuah ketidakadilan. Dan rakyat di luar Jawa itu harus menuntut atas keadilan ini. Bahwa dikatakan ini tidak melibatkan APBN dan seterusnya, tidak mungkin. Karena kalau sampai sebuah negara membangun, kalaupun dia kasih long term loan, soft loan kepada negara lain atau kontraktor,
itu kan pasti ada hitung-hitungan net present value-nya, ada internal rate of return yang harus dicapai, IRR-nya kan. Terlepas dari Pak Jonan banker apa tidak, yang mau mimpin ini nggak usah tamatan Citibank tapi dari pesantren pun itu tetap IRR dan NPV harus dicapai, Pak. Oke. Karena ini bukan investasi bodong, tapi ini investasi yang harus ada return-nya, dan itu setuju, akan dibebankan kepada negara. Nah, oleh karena itu, jika pembangunan ini hanya Jawa sentris seperti Great Giant Wall C ataupun pembangunan dari sini ke Surabaya, jelas saya pikir rakyat di luar Jawa harus bergerak. Dan bergerak baik secara hukum maupun bergerak secara pemikiran. Sudah layak dan sepantasnya. Karena kan memang slogannya lanjutkan. Ya harus dilanjutkan dong. Siapa tahu mungkin mempercepat ROI. Ya itu ahli ekonomi yang hitung lah. Kalau minta bantuan Pak Yonan juga boleh. Itu satu. Yang kedua, itu yang jadi itu masih berlaku nih dari Demokrat. Jadi supaya lancar, hati-hati, jadi proyeknya lancar. Dan sekarang ini memang harusnya semua jalan, karena apa yang dibilang Prabowo tidak ada yang menolak, partai manapun setuju. Tidak ada halangan, cuman masalahnya masalah duit. Nah kalau duit kan gampang, kita kasih yen aja kan. Yen ono. Yen ono sengutangi. Itu Bang BS. Iya. Jadi ini program ini kalau menurut saya ya kan ada yang pro ada yang enggak. Tapi kan kita udah ada transportasi dari Jakarta ke Surabaya kan, ada kan. Yang mau cepat bisa pakai pesawat, mau yang lebih murah ya pakai kereta biasa atau apa gitu kan. Jadi bukannya nggak ada gitu loh. Jadi kecuali kalau kita sama sekali bener-bener nggak ada, kita nggak mikir, oh ini proyek mau untung mau rugi, karena nggak ada dibutuhkan ya kita harus bikin. Dan ini kan juga nggak cepet-cepetnya kayak yang MUS ya. Nggak tahu juga tuh, itu cuma berapa jam gitu, beda dikit. Dan harganya juga bukannya lebih murah atau gimana ya. Jadi saya merasa, ya kalau punya itu suatu kebanggaan gitu loh, suatu kebanggaan. Negara lain belum punya. Tapi kan kita masalah negara kita ini banyak. Gitu loh. Nah, jadi kita harus urut prioritas mana yang lebih penting. Apakah kereta ini penting dibandingkan yang lain? Banyak apa rumah sakit aja banyak yang harus ke Jakarta dulu. Orang kalau berobat ya mereka nggak ada rumah sakit di daerah mereka. Nah itu ya jalan-jalan kita aja belum mulus-mulus amat kok. Kayak naik apa gitu. Jadi maksud saya memang itu kalau ada bagus. Tapi prioritas gitu loh. Kecuali belum ada sama sekali ya harus dibikin. Begitu ya kan itu gede itu. Mungkin bisa 500-600 triliun. Kita bukan ngomong duit kecil gitu loh. Ya, bukan misal nggak apa-apa rugi. Ya, kenapa kita harus berhutang? Kan bunganya gede. Gitu loh. Kecuali kita nggak ada. Kalau ngomongnya kayak gitu, jangan juga bandingin sama negara lain ya. Negara lain, Cina gitu. Mereka kuat ekonominya. Lah kita. Nah itu banyak korupsi juga. Mungkin kalau nggak korupsi, ya mungkin saya bisa ikut pro dah. Kecil banget gitu loh. Tapi dengan kondisi kita sekarang saya kayaknya nggak pro deh. Gitu aja, makasih. Tentang kereta WUS yang Jakarta-Bandung, saat ini kita masih ada hutang 116 triliun. Itu belum lagi dengan bunga yang berjalan. Nah, kalau misalkan seperti tadi Bang Tony tadi sudah menyampaikan, hutang ditambah terus ya. Kalau proyek mau diadain terus, maka anak cucu kita itu makin menderita dengan beban hutang yang makin gede. Kenapa? 116 triliun saja sudah jadi beban yang sangat memusingkan. Ditambah lagi dengan proyek MBG yang sudah ditargetkan mau 300 triliun. Itu benar-benar adalah proyek bancakan
maaf, untuk kroni-kroni pejabat yang dalam tanda kutip memiliki usaha UKM terselubung yang menjalankan bisnis catering. Nah, jadi untuk rakyat sekarang kondisi ekonomi terus terang kita sangat-sangat sepi, ya. Jadi sudah lampu kuning. Jadi mohon kalau pejabat itu memiliki hati nurani, kepedulian kepada rakyat, jangan hanya memfoya-foyakan anggaran kita. Tolong peduli, walaupun tembok DPR tidak bisa ditembus, tetapi suatu hari mungkin akan ada hacker yang bisa mensandera, ya, mungkin website dari lembaga-lembaga sehingga bisa membuat mereka sadar. Iya. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, ini pemerintah gimana ya? Ngasih proyek besar ke orang yang masih muda gitu. Dan berapa tahun lalu kan dia baru mengundurkan diri dari jabatan perwira kan ya. Jadi secara secara pengalaman sih juga sebenarnya belum banyak sih Mas. Kalau menurut saya ya, saya nggak tahu kalau dia itu mau disubkonin ke orang lain sih, nggak tahu deh. Kan pengawasannya kan perlu ini juga, perlu lebih efektif, lebih teliti gitu. Terus yang kedua, ini kereta ini belum terlalu perlu loh Mbak. Karena selain saat ini sudah ada kereta kan, misalnya kalau orang pengen pengen nyampe lebih cepat kan bisa alternatifnya bisa pakai pesawat terbang. Terus kalau transportasi darat itu sudah ada Mbak yang pakai bis itu. Bahkan kalau nggak salah ada yang katanya pakai bis double decker yang bisa tidur itu loh Mbak. Iya. Cuman puluhan triliun itu Mbak untuk membangun jalur kereta cepat dari Jakarta sampai ke Surabaya. Itu mungkin bisa ratus. Karena kan terkait dengan lahan yang harus dibebaskan. Kalau dia harus pakai untuk membangun jalan layangnya juga biayanya banyak sekali gitu. Jadi menurut saya sih belum begitu diperlukan untuk saat ini. Tapi kalau memang ini ada dana nganggur yang mungkin tangannya sudah gatal ya untuk dipakai buat apa gitu kan, kalau dialihkan yang lain, asal jangan buat MBG lagi, ntar MBG lagi. Pemerintah ya kalau bisa cobalah pikirkan proyek-proyek yang benar-benar strategis yang bermanfaat untuk rakyat. Seperti contohnya kayak jauh-jauh dia pakai proyek pangan aja, atau proyek kesehatan gitu. Kan negara kita kan masih banyak tuh orang-orang sakit yang terlantar. Yang contohnya belum selesai di kepala kita Mbak, ingatan kita kemarin yang ada balita meninggal karena banyak cacing di tubuhnya yang mulai dari perutnya bahkan sampai ada yang mulai dari hidung dan kuping. Tapi yang saya miris dengar pernyataan dari Menteri Kesehatan, katanya dia meninggal karena penyakit TBC, kan jauh sekali Mbak. Karena pemerintah nggak perlu disalahkan, maka dia mengkambingin teman penyakit lain gitu. Dan selain kesehatan juga untuk membantu di sektor pangan dan bikin rel-rel yang nggak karuan gitu kan Mbak. Pangan pendidikan perlu lebih besar lagi. Untuk kereta cepat, saya sangat setuju ya. Kemarin itu saya perjalanan kereta dari Malang ke Surabaya, dari Malang ke Jakarta itu 12 jam. Ya, udah gitu kan kita tahu ya bahwa jalur kereta yang ada di Indonesia itu sebagian besar adalah warisan kolonial. Nah, jalur-jalur kereta itu didesain untuk kecepatan berapa? Ya, 120 itu goyang. Ya, orang yang duduk itu nggak nyaman ya, nggak bisa tidur dengan nyaman gitu. Karena apa? Karena goyang. Ya, mungkin ya bantalannya, ya kemudian panjang rel itu juga nggak terlalu panjang. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kereta cepat itu sampai 500 meter itu satu batang rel. Ya, kemudian pengelasannya pun juga sangat khusus. Jadi seperti tidak ada jeda, tidak ada sambungan sama sekali. Ya, kalau kita ngomong masalah itu membuang duit, tidak perlu dan sebagainya. Ya, jadi banyak yang ngomong. Dulu Pak Junan mengatakan Jakarta Bandung itu buat apa? Ya memang Jakarta Bandung itu adalah langkah awal.
ya langkah awal. Dan sekarang terbukti banyak sekali orang yang mau kerja ke Jakarta itu dari Bandung ya jam 6 pagi sampai di sini katakan setengah 7, jam 7 dia masih bisa ngejar ke kantor ya. Jadi kalau kita memang menghitung ini dananya dalam 20 tahun 50 tahun nggak akan balik. Nah, kita perlu lihat di negara-negara maju yang namanya angkutan atau public transportation itu tidak mengharapkan balik modal. Ya, tapi bagaimana melayani masyarakat dengan baik, apalagi kereta api, dan kereta api bukan dikelola oleh swasta tapi oleh negara. Ya, dan kita tahu setelah kereta cepat Jakarta Bandung itu diresmikan, diluncurkan, masyarakat Indonesia jadi lebih bangga. Ya, di ASEAN itu kita yang pertama kali. Ya, yang lain-lain tergopoh-gopoh, ini negara lain tergopoh-gopoh mau nyalip kita, tapi kita sudah meluncur. Berapa banyak orang asing yang ke Indonesia cuma kepingin ngecek, kepingin ngelihat, merasakan bener apa enggak sih. Ya, kemudian untuk kereta jarak jauh sebaiknya memang harusnya elevated, ya, melayang. Karena apa, Indonesia itu kita tahu banyak pedesaan pertanian, berapa banyak ya apakah itu ternak-ternak, apakah itu sapi, apa bebek atau apa ditabrak oleh kereta. Belum lagi kalau kita berbicara masalah apakah itu sepeda motor, mobil dan sebagainya yang menjadi korban, kita nggak tahu berapa banyak. Ya, harusnya memang elevated, dan sisa-sisa tanah yang di sekitarnya itu kan bisa dikembalikan, apakah itu menjadi sawah, apakah itu menjadi kebun dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita mau membandingkan, kenapa nggak infrastruktur yang lain? Oke, coba saya tanya, Monas itu ada gunanya nggak? Selain untuk wisata saja. Ya, tapi di situ kita punya kebanggaan. Monas adalah salah satu ikon di Jakarta dan Indonesia. Ya, jadi pemerintah itu membuat ikon tapi juga ada manfaatnya. Kalau Jakarta Surabaya 3 jam, ya pesawat itu 1,5 jam, itu 1 jam sebelumnya kita sudah harus siap di bandara. Kemudian kita antri untuk bagasi 1 jam lagi. Belum lagi kita ke kota. Ya, waktunya juga jauh lebih banyak kalau menurut saya. Ya, saya rasa itu aja lah. Saya dukung sekali untuk kereta cepat di sampai Surabaya. Ya, terima kasih. Jadi saya pikir begini Mbak Indah ya. Ini karena sudah terlanjur terjadi ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang lebih membutuhkan jaringan kereta api itu justru di luar Jawa Mbak Nina. Di Sumatera, Kalimantan, juga Sulawesi yang kemarin sudah dirintis oleh Pak Jokowi sebenarnya. Ya, itu kalau memang diperpanjang itu akan lebih bagus lagi. Sebab itu akan bisa menjadi satu fundament atau satu fondasi untuk membangun kawasan gitu loh ya. Sebab begini Mbak Nina ya, lebih dari separuh dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini ya, itu tinggal di Pulau Jawa. Lah, padahal Pulau Jawa sendiri luasnya hanya 15% dari luas Nusantara ini. Bahkan neman-neman tempat di luar Jawa yang geloto begitu ya, tidak ada yang itu kalau bisa dikembangkan dengan pembangunan kawasan perkotaan itu akan saya pikir akan mengundang ya, khususnya dari anak-anak muda itu ya. Mereka yang jumlahnya saat ini sudah lebih dari separuh dari masyarakat Indonesia. Dan diperkirakan bahwa pada waktu-waktu mendatang Mbak Nina, 70% dari masyarakat Indonesia itu lebih suka tinggal di kota-kota. Nah, maka kalau dengan adanya pembangunan kereta api ya, juga jalan di luar Pulau Jawa, itu akan bisa jadi awal untuk pembangunan kawasan perkotaan yang bisa menjadi daya tarik bagi orang-orang muda untuk datang dan menetap di sana. Ya, ini jadi bisa dikatakan model baru transmigrasi ya. Jadi kalau transmigrasi di tahun 80-an itu ya, yang digerakkan oleh para petani ya, kemudian mereka disuruh menggarap sawah di sana atau ladang dan yang lainnya, itu model yang baru tidak begitu. Harus perlu pengembangan kawasan yang kira-kira akan membuat nyaman mereka ya. Kemudian setelah itu perlu dibangunkan juga interaksi antar kota, misalnya dengan membuat
sister city ya, atau kota kembar gitu ya, antara di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi dan Jawa, sehingga anak-anak yang tinggal di Jawa itu bisa dikondisikan untuk melihat daerah lain di Indonesia ini. Nah, saya pikir model-model seperti itu akan lebih bagus untuk pengembangan Indonesia secara merata di kemudian hari. Nah, kalau kereta api yang sekarang ini ya, kereta api cepat ini ya, ini akan membuat masyarakat Jawa kan semakin kerasan tinggal di Jawa, ya tak? Nah, apalagi dengan fasilitas yang macam-macam begitu, itu sebagai contoh begini aja lah. Di IKN saja misalnya, satu kawasan yang cukup smart city katanya, itu anggota DPR juga ogah-ogahan tinggal di sana, masih belum siap kok. Ya, padahal kalau mereka mau tinggal di sana, mungkin mereka nggak perlu ribut soal dana transport dan macam-macam itu, gitu. Tapi kenapa mereka ogah tinggal di sana? Saya pikir memang kawasannya masih terlalu sepi, belum ada tempat yang ideal seperti di Jawa. Nah, kalau semakin banyak orang nanti pindah ke sana, itu di luar Jawa maksud saya, itu nanti akan menjadi Indonesia akan semakin merata, dan mungkin pembangunan dari pelosok itu akan bisa dimudahkan dengan adanya dukungan dari masyarakat itu tadi. Gitu. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah hari ini saja, tapi yang perlu dipikirkan adalah apa yang perlu kita persiapkan untuk di masa depan, terutama untuk generasi muda yang punya perhatian dan konsen dengan suasana yang seperti itu tadi, Mbak Nina. Iya. Segi prioritas ya, kalau kita ngomong saat ini ya, lebih diprioritaskan menciptakan lapangan kerja ya. Untuk apa bikin yang muluk-muluk begitu? Nanti lewat ditimpuk kita sama orang-orang. Yang naik juga nggak akan banyak yang bisa naik karena harganya. Menciptakan lapangan tenaga kerja mungkin lebih baik ya, supaya rakyat ini nggak kayak sekarang susah. Itu kira-kira itu menurut saya. Thank you. Ini kan kita itu nggak punya gambaran dari GBHN ya, Nen. Kalau dulu kan ada GBHN, Garis Besar Haluan Negara, di mana kalau pembangunan itu ya satu kelar dulu gitu kan. Nah, korban dari ini semua dimulai dari Presiden ke-6, kan kita lihat Wisma Atlet ya, Hambalang, berapa triliun itu mangkrak nggak jelas, nggak dilanjutkan, terbuanglah itu uang percuma APBN. Lanjut ke IKN, bermanuver di 2019 dengan semangatnya dicabutlah undang-undang DKI. Sekarang kita nggak punya ibu kota, undang-undangnya dicabut, capresnya belum jadi. Gunung Kawi kata aku ibu kotanya. Ya kan, IKN-nya belum siap, Jakartanya udah bukan ibu kota. Nah, nggak punya emak kita sekarang. Nah, ya kan, sekarang ganti lagi nih. Ya walaupun mungkin itu katanya bukan nggak dilanjutkan, tapi lambat lah ya. Sekarang lanjut ke Giant Seawall, terus kereta cepat. Saya kadang bingung, emang seberapa besar sih uang kita? Nah, itu dia masalahnya. Berapa banyak APBN kita gitu loh, Nen. Nah, kalau kita membangun ke luar Pulau Jawa, emang itu lebih bermanfaat ya. Tapi pertanyaannya, investor nggak mau kalau keluar itu loh, Nen. Itu masalahnya. Kalau mendatangkan investor ke Pulau Jawa, cepet banget. Kita lihat, karena memang kan cepat balik itu modal ya. Kalau keluar Pulau Jawa itu kan kereta yang udah ada aja sepi penumpang, terus LRT apa MRT itu yang ada di Palembang itu ya, itu juga subsidi terus tiap tahunnya kita, gitu. Jadi menurut saya sih ini sih masih wacana ya, walaupun udah mandatkan, tetapi itu kan 2029, yang artinya masih buat modal kampanye ke depan. Jadi suasana sekarang ini pemimpin kita masih seperti kampanye. Nanti kalau saya menang akan begini, akan begini, jadi terus gitu. Kenapa nggak yang prioritas aja dulu yang dikerjakan gitu? Kita ambil contoh di IKN, penawarannya kurang menarik gimana buat investor 190 tahun loh, Nen. Bagi yang masuk, kan nggak ada yang masuk juga gitu. Jadi memang berat kalau untuk membangun keluar. Kita punya APBN sendiri ya, seperti IKN itu kan kita tadinya 20% aja APBN gitu, selebihnya dari investor ya kita juga yang ngeluarin. Gitu sama aja dengan WUS. Ini WUS kan 38 sampai 40 tahun ya.
Itu konsensinya. Nah, kalau Jakarta Surabaya itu bisa 100 tahun, Nen. Ya iya, berapa kali lipat Jakarta Bandung. Jadi anak cucu kita, generasi kita ke depan itu masih harus menata yang bukan uang kita nih. Masih kita harus membalikan investor itu sampai ratusan tahun. Kebayang nggak sih beban mereka ke depan? Ayo dong para pemimpin mikirnya ke depan, jangan cuma buat politik sekarang gitu loh. Bukan cuma 1, 2, 3 tahun ke depan. Ini uang banyak yang kebuang percuma gitu ya. Jadi memang Repelita itu mestinya diadakan lagi sih rencana pembangunan 5 tahun sehingga tertata uang ini kemana 5 tahun ini apa hasilnya gitu. Nggak seperti sekarang cuma ingin meninggalkan legacy, masing-masing pengen punya legacy gitu loh. Ya kan, kita lihat aja ulang tahun RI ke-24 semangat di IKN. Ya kan, itu kan karena seakan-akan dia pengen gue loh ini yang memulai, gue loh yang punya legacy ini gitu. Alhasil sekarang wassalam. Terima kasih. Iya, kalau bicara infrastruktur untuk kepentingan rakyat banyak, itu kita nggak bisa bicara keuntungan negara gitu ya. Kita lihatlah negara besar, Papua yaitu Australia. Dia itu memfasilitasi rakyatnya yang jumlahnya sangat minim, tapi dikasih jalan yang luar biasa mulus, highway, dan free of charge ratusan kilometer. Untuk apa gitu loh? Penghuninya kagak ada. Tapi yang dia lihat adalah bagaimana si wakil rakyat ini mensupport rakyatnya gitu. Bukan sebaliknya menuntut pengembalian modal, ya enggak lah gitu. Poinnya jangan seolah-olah kita bicara ekonomi private ya, ekonomi negara dong. Iya kan, ekonomi negara adalah bagaimana spending dari satu negara itu berefek multiplier, bukan bagaimana spending negara itu yang sekarang terjadi ya, emang menyedihkan gitu loh. Bagaimana spending negara yang besarnya 3.600 triliun itu bisa dikorup oleh orang-orang tertentu dengan persentase misalnya 60%, kan gila banget. Jadi ya berpikirnya di posisi rakyat, tapi kelakuannya jangan kayak rakyat sekarang, wakil-wakil rakyat yang sekarang lah. Itu aja dari saya. Makasih. Saya pikir sih ini memang ide yang bukan yang baru sekarang ya, karena sudah ada kajian-kajian Jakarta Surabaya itu memang alternatifnya bisa lewat Bandung terus lewat pantai utara ke Semarang kalau nggak salah, terus kedua dari Bandung lewat Solo Jogja gitu baru sampai Surabaya. Memang infrastruktur ini mau nggak mau memang harus segera dibangun gitu. Karena apa? Karena kan pertumbuhan kita juga relatif stabil 5%-an, mungkin nanti Pak Prabowo Presiden pengen sampai 8%, artinya ke depan ini kebutuhan angkutan transportasi di Pulau Jawa pasti meningkat gitu kan, sehingga kereta ini salah satu alternatif yang paling baik lah gitu kan. Juga terbukti kereta cepat Jakarta Bandung Wush itu dalam waktu yang 2 tahunan sudah ngangkut lebih dari 9 juta orang gitu. Artinya memang kalau ngitung KAI bilang itu sesuatu yang masih rugi, ya memang secara buku rugi gitu, tapi secara infrastruktur ya kita harus hitung berapa banyak mengurangi kemacetan, berapa banyak mengurangi penggunaan BBM, berapa besar polusi atau emisi yang bisa ditekan gitu. Belum lagi ditambah dengan peluang usaha yang mendukung lah keberlangsungan kereta cepat itu. Jadi kalau sampai Surabaya itu memang pasti akan lebih menguntungkan buat masyarakat. Kenapa? Karena punya alternatif. Karena kalau kereta biasa itu kan kereta kita itu dari zaman Belanda, sehingga teknologi itu agak sulit gitu ya relnya kalau untuk kecepatan lebih tinggi gitu. Beda misalkan dengan yang di Eropa. Di Eropa tuh relnya bisa dilewati sampai kecepatan yang seperti keretanya Prancis di GIF itu di atas 300 kilo. Itu bisa lewat di mana-mana, tapi nggak semua tempat dia bisa lebih cepat gitu. Nah memang kalau kita merubah itu
mungkin akan lebih sulit gitu. Tetapi dengan kita buka infrastruktur baru untuk kereta cepat ini mungkin mahal di awal, tetapi untuk jangka panjang itu akan banyak manfaat yang bisa kita ambil gitu. Dan kalau bisa sih ke depannya kalau stasiunnya itu jangan terlalu jauh gitu. Kalau Bandung kan sekarang memang agak jauh ya, mungkin karena juga kondisi gitu. Nah, justru itu makin ke depan itu tanah akan makin sulit gitu. Jadi makin padat penduduk sehingga memang mau nggak mau harus lebih dipercepat. Kedua juga perlu menggandeng perguruan tinggi yang punya orang-orang yang inilah berdedikasi, ada ITB, ada ITS, UGM ataupun UI ataupun juga Undip gitu untuk terlibat dalam pembangunan dari perencanaan sampai dengan nanti jadinya gitu. Jadi memang ini harus dikawal. Kalau bisa dari awal KPK juga harus terlibat sehingga diharapkan ini nggak menjadi sesuatu yang mangkrak, tetapi sesuatu yang baik dan bersih gitu loh. Sehingga masyarakat mungkin kita bisa nikmati dalam waktu 3-5 tahun ke depan gitu, nggak bisa mendadak juga gitu. Dan kalau kita baru bangun 3-5 tahun lagi, itu mungkin harga tanah naik, makin sulit cari tempat dan sebagainya. Dan kita yang pasti akan banyak manfaat. Jadi jangan cuma menghitung dari buku investasi terus rugi, karena yang sekarang ini kereta cepat mungkin dihitung investasi semuanya gitu. Padahal kalau misalkan penerbangan Garuda kan nggak harus nanggung biaya investasi bandara misalkan, atau Pelni gitu nggak harus nanggung investasi pelabuhan gitu. Sehingga harusnya operator kereta cepat itu juga nggak harus menanggung investasi infrastruktur relnya gitu ya. Itu mungkin tugas pemerintah lah yang menyiapkan infrastruktur, karena untuk ini manfaatnya adalah untuk seluruh masyarakat. Jadi gini, dari saya dengerin ada pro kontra ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Saya coba ambil titik tengahnya aja sih, Mas Anto. Negara yang kalau nggak dibangun dengan benar sejak awal, kondisinya ya seperti negara kita. Jadi ironi, negara besar, negara kaya, tapi nggak punya apa-apa. Apa yang salah? Kan gitu, Mas Anto. Kalau negara kita bener, saya pernah baca, Mas Anto, saya lupa, saya pernah baca tapi dalam 10 tahun sumber daya alam yang dikuras oleh penguasa dan pejabat dalam hal ini yang bekerja sama untuk ngerampok itu nilainya 20.000 triliun. Bisa dibayangkan, Mas Anto, jika pasal 33 Undang-Undang 45 dijalanin, uang itu adalah milik rakyat, betul nggak? Jadi kita nggak usah bingung mau bangun giant seawall di setiap pulau Indonesia juga nggak masalah, Mas Anto. Jadi ketika ngebangun satu negara, uangnya ada, kita nggak pusing. Okupansinya penumpangnya cuma 2. Karena apa? Karena pemerintah ngebangun memang buat rakyatnya. Itu mau kosong juga nggak apa-apa, karena pemerintah memang ada duit. Betul nggak, Mas Anto? Wong kita ada duit, kita mau bangun, mau okupansi, kita nggak pusing. Masalahnya negara kita lagi belangsak. Kere, kalau bahasanya kita ngomong, udah kere gaya selangit, kan gitu. Istilahnya punya pembantu 30 di rumah, pada pembantu 2 aja cukup. Ngegaji pembantu banyak, segambreng-gambreng, seolah-olah duitnya banyak. Padahal triliunan habis gitu loh, buat gaji menteri, pejabat, kan kayak gitu. Yang dibangun itu yang nggak yang boten-boten nih kayak begini, menteri banyak, anggota DPR banyak,
produknya apa yang jadi? Kan nggak ada. Nah, APBN bocor, makin cilaka lagi udah. Jadi ada istilah Jeng Sri itu ratu pajak sekarang kan, ya nggak? Ya, ratu pajak. Ratu pajak, emang cuman bisa narikin pajak. Sementara bisa nggak ngambil dari SDA? Nggak bisa. Karena udah dikuasai semua sama tirani. Udah dikuasai, oke. Udah, saya pernah cerita yang namanya nikel berapa tahun lalu tuh udah dikapling sama pejabat semua, Mas Anto. Ini rusaknya. Jadi satu negara mau bikin Shinkansen kalau udah bener, itu pun mudah buat negara kita. Jadi seolah-olah negara kita tuh gede tapi sebenarnya cere, diketawain apa aja nggak punya loh. Kan gitu Mas Anto. MRT baru punya, negara lain ilah udah punya dari berapa puluh tahun lalu, kan gitu ya. Istilahnya dulu kayak Lee Kuan Yew mau bangun MRT, rakyatnya nggak butuh karena duitnya ada, gue bangun dulu, satu saat kan dibutuhkan. Negara kita enggak, istilahnya lu kebelet baru cari toilet. Kalau orang tua ngomongnya gitu, apa yang terjadi? Udah telat, basi, kan begitu. Saat orang lain udah maju, kita masih, aduh, nggak ada duit gua. Mau apapun kebenturnya apa? Duit. Kenapa? Duit udah dikantongin semua sama mereka semua itu. Makanya ngeri Mas Anto. Kalau kita lihat ngeri, bisa takut sendiri dari cara mereka nguras, ngerampok. Ngeri Mas Anto. Contoh Syaroni itu yang udah lagi rame kan. Itu di grup udah rame. Nah dari dulu dia memang pemain. Jualannya apa? Solar. Subsidi. Makanya lihat LHKPN-nya loncat luar biasa. Bisa duduk di DPR. Ditantang debat. Kali ini dapat lawannya tangguh. Kalau dulu pernah saya tahu di grup yang ngelaporin dia malah di penjara. Hebat kan? Gitu loh. Ini yang rakyat lihat. Sekarang konsekuensi kalau saya bilang, lo mau bikin duit nggak ada, jadi munculnya kan pro kontra. Mana mesti diduluin, prioritasnya yang mana? Kalau diomongin prioritas ya itu udah dari zaman dulu seharusnya, ya nggak? Zaman sekarang semua pemimpin mikirin bagaimana nyelamatin hartanya. Kalau benar-benar mau cek, cari tuh presidennya sebelumnya, taruh duit lu di luar negerinya di mana? Ayo. Semua juga yang tahu pasti mingkem semua. Taruhnya di luar semua. Makanya muncul Panama Paper lah. Kalau Panama Paper yang udah ketahuan Mas Anto, yang belum ketahuan masih banyak. Bekas pemimpin semua taruh duitnya di luar negeri. Karena apa? Duit yang panas itu semua. Negara ini udah kebingungan. Ketinggalan 20-30 tahun di belakang. Yang lain udah maju sampai satu persatu nyalip ya Mas Anto ya. Vietnam nyalip, ya nggak? Thailand nyalip, Malaysia nyalip. Sebentar lagi yang namanya Laos, Kamboja nyalip. Bangladesh kalau perlu pun nyalip. Rusak nggak kita? Enggak. Tetapi kita rapuh secara perlahan-lahan. Akan bangkrut dalam waktu cepat? Tidak, Mas Anto. Tetapi pelan-pelan ibarat digerogoti nama rayap bangunan, Mas Anto. Roboh, tunggu waktunya. Pelan. Nah, itulah yang sedang terjadi. Kalau udah sakitnya parah, ya kita paling akan jadi negara yang begini-begini aja, sementara yang lain akan jadi negara maju. Jadi kerepotan lah semua sendiri. Oke, baik. Jakarta Surabaya ini infrastruktur dan pengembangan wilayah ya, Menko. Ya. Berarti kan sebetulnya secara domain ya Mbak ya. Ini kan Jakarta Bandung sudah ya. Campun. Campun ya. Itu sebetulnya lebih apa ya Mbak ya?
mau menjadikan transportasi publik itu ya sebagai primadona. Jadi ya mengalihkan yang tadinya transportasi pribadi gitu. Itu kan tujuannya Mbak ya. Dengan catatan harga yang masih terjangkau ya oleh kantong yang di grassroots lah kalau perlu. Jadi kalau perlu tarifnya itu berkompetisi dengan tarif itu tadi flight ya, pesawat maskapai penerbangan gitu ya Mbak ya. Nah kalau Jakarta Surabaya itu kan memang sudah diagendakan ya Mbak ya sebelumnya ya. Iya, wacana sudah lama sih sebetulnya itu. Sudah lama ya. Kalau sebetulnya memang proyek-proyek yang sebelumnya sudah diagendakan ya kalau mau tidak mau ya dengan alasan politis atau apapun itu tetap harus dilanjutkan ya Mbak ya. Ya karena kan ini harus berkesinambungan ya. Jadi lebih ke bisa juga ini kan domainnya Kementerian Perhubungan ya Mbak ya. Kalau saya lebih sepakat ini sudah ditangani oleh yang sudah teruji ya kinerjanya, sudah teruji kerjanya, hasil kerjanya. Seperti Pak D. Ignatius Jonan, ya kan? Nah itu kan bisa diajak bersinergi, bisa dilibatkan kan. Waktu itu beliau menjabat kan juga pernah sudah ini ya Mbak ya untuk menjadikan KAI ya memang zamannya Pak Jonan tuh betul-betul babat alas ibaratnya dan sekarang bagus ya. Oke. Betul itu memang. Nah kalau memang ini dilanjutkan, nah setiap proyek program apapun Mbak yang bagus saya rasa ini catatannya ya tergantung sekarang kualitas sumber daya manusia ini anak bangsa kita ya kan. Kalau setiap proyek program bagus tapi nanti ujung-ujungnya ke KPK ya Mbak, ujung-ujungnya ke kejaksaan ya kita lihat aja ini sejauh mana ini kualitas SDM kita ya kan. Apa seperti anak TK yang di Senayan itu ya ini jadi jangan sampai jadi bancaan rame-rame gitu ya Mbak ya. Nah ini nanti diuji nih kalau perlu transportasi publik itu kita kan kepulauan ya Mbak ya. Bisa tadi seperti Bapak yang sebutkan tadi ya Pak Usman ya, bersinergi juga dengan negara-negara maju ya Jepang atau Tiongkok. Kalau yang WUS itu kan dengan Tiongkok ya Mbak ya kalau nggak ya betul. Jadi kita belajar transfer knowledge-nya. Tapi memang ya kalau dibilang Jepang lebih pelit ya sepertinya begitu ya. Iya betul sih, emang sih. Iya, transfer knowledge-nya gitu ya. Maunya kita dijadikan objek aja ya. Tapi saya rasa enggak juga lah ya. Nanti mana yang lebih bisa diajak bersinergi sebelumnya negara-negara di luar ya yang lebih maju. Kalau perlu Mbak itu transportasi publiknya karena kita negara kepulauan 17.000 pulau itu nanti bisa next time-nya agendanya wacananya itu Jakarta Bali gitu. Nah kalau perlu Jakarta Medan yang lintas pulau gitu loh Mbak. Kan tidak menutup kemungkinan siapa tahu Jakarta IKN gitu dengan WUS-nya. Oke, tema saya setuju dengan proyek ini dan memang Indonesia harus berkembang menuju maju. Inilah bagian dari infrastruktur. Nanti akan banyak disajikan pilihan. Tentu ada satu pembangunan yang baru, barangkali ada yang berkorban. Itu nggak bisa kita hindari. Dimanapun, pada zaman apapun akan terjadi itu. Seperti tadi yang dikatakan contoh tol Cipularang bangun, itu ada daerah Purwakarta dan sekitarnya ada rumah makan. Saya termasuk orang yang sering lewat Pantura. Waktu tol Jawa terbentuk, mungkin banyak teman-teman nggak tahu di Pantura pun banyak rumah makan yang tutup. Ini adalah salah satu konsekuensi yang kita nggak ada pilihan. Nggak mungkin semua orang bisa kita senangkan. Kalau kita mau menyenangkan semua orang, ya kita jadi penjual es krim aja. Ya kan? Kira-kira gitu. Jadi proyek ini tetap harus dilanjutkan. Dan dari pengalaman pribadi, saya naik WUS itu sangat membantu. Saya ada satu kali event ke Bandung. Saya pergi sama tim saya naik mobil. Setelah urusan selesai, saya kembali ke Jakarta, tim saya masih di sana. Saya balik ke Jakarta, saya cepat banget. Langsung diantar ke stasiun Kebun Kawung. Di situ hanya setengah jam sebelum kereta punya jadwal. Saya naik feeder,
masuk kereta kira-kira 28 menit nyampe Jakarta. Itu memangkas waktu, efisiensi begitu banyak. Dan ini adalah realita. Persoalannya nanti dia akan bersaing dengan moda transportasi kereta atau pesawat. Itu tentu nanti akan berhitung dari segi bisnis. Pemakai pun tentu akan berhitung dari situ. Contoh lain lagi, apakah kereta api Indonesia sekarang mati dengan adanya pesawat? Tidak juga. Bahkan justru kereta api Indonesia berpikir rute-rute mana yang pesawat nggak bisa cover, mereka cover. Ya, bahkan mereka inovatif, justru ada kereta panorama, ya kan? Iya, saya juga termasuk yang naik kereta api. Kereta api itu jangan membayangkan kira-kira mungkin 15 tahun lalu punya kereta api dengan sekarang, jangan bayangkan itu lagi, jauh sekali. Iya, sekarang kursinya juga kayak pesawat ya, Pak? Betul, luar biasa. Banyak yang kita appreciate dengan pembangunan ini. Nah, kereta api cepat ini pun menurut saya selain efisiensi, kecepatannya juga oke, mungkin juga akan mendongkrak wisata kita di Pulau Jawa. Itu akan terjadi titik-titik yang menjadi objek wisata. Jangan salah, dulu orang Asia Tenggara kalau mau naik kereta api cepat selalu Shinkansen. Belakangan mungkin ada Cina, tetapi mungkin orang Malaysia, orang Thailand kalau mau naik kereta api cepat, mereka lari ke Jakarta. Jakarta punya WUS, terakhir saya naik itu sampai 348 km per jamnya, speednya. Tentu karena jalan nggak terlalu jauh, dia ya hanya berkisar sekitar 10 menit dengan kecepatan itu. Setelah itu dia turun. Tapi itulah tersedia di Indonesia, dan ini juga mengangkat pamor Indonesia. Terlepas dari kita lihat apakah ada korupsi lain-lain, itu satu urusan lain. Politik pun tentu satu urusan lain. Tetapi saya sepakat, saya setuju adanya pembangunan ini. Dan jangan lupa, kita punya prinsip kan Jawa sentris lagi. Tetap pulau lain harus dibangun. Jangan lupa, Indonesia itu yang punya rel kereta, kalau saya nggak salah itu hanya Sumatera. Kalimantan belum ada. Sulawesi mungkin juga belum ada. Ini coba dicek lagi. Kalimantan ada, Pak, kereta, Pak. Ada, Banjarmasin waktu itu, ya, ada. Oh, udah ada ya? Oke. Saya termasuk orang Sumatera, saya tahu kereta api karena dulu saya tinggalnya di kampung, ada kebun karet, itu banyak. Saya naik kereta api. Jadi saya pikir Indonesia tentu ini bukan konsep karena Jawa sentris, tapi inilah Indonesia. IKN pun menurut saya harus dilanjutkan, gak ada pilihan. Walaupun slow down dikit, tetapi lanjut terus. Nanti pengusaha semua akan masuk. Tentu disertai dengan penegakan hukum, korupsi, dan lain-lain dikelola, diatur sedemikian rupa oleh Prabowo semakin baik. Nanti kita akan lihat data seperti apa. Itulah harapan kita kepada Pak Prabowo. Jangan lupa, kritik kita yang tetap kita lontarkan walaupun temanya bukan korupsi, kita tetap melampirkan korupsi jadi tugas utama. Penegakan hukum tugas utama Pak Prabowo. Ya, harapan saya sih kalau misalnya kereta cepat ini diwujudkan itu tidak membunuh moda yang lain, tapi saling melengkapi. Ya. Jadi gini misalnya lewat Semarang sampai Surabaya, terus kemudian nanti penerbangan pada mati gitu. Itu kan jadi apa ya? Sedih dan gembira. Iya, gitu. Menanam tanaman baru tapi mematikan tanaman yang lain ya. Itu yang perlu dipikirkan juga, jangan sampai membunuh. Misalnya gini kan, kritik waktu saya pernah baca dulu itu di waktu pertama kali Cipularang dibuka itu, harian Kompas itu merilis satu survei dia gitu, di mana ternyata ketika Cipularang dibuka itu sekian puluh rumah makan di Purwakarta tutup gitu kan. Terus kemudian penjual manisan salak di Cianjur itu yang tadinya kalau Sabtu Minggu bisa sekian ton menyusut hanya kurang dari 1 ton gitu. Nah itu kan akhirnya jadi dilematis ya. Jadi ya kan dilematis. Tapi maksudnya bisa dipikirkan itu. Artinya kalau misalnya itu menjadi hub untuk moda transportasi yang lain kan akan lebih bagus gitu. Jadi nggak membunuh itu. Atau mungkin yang perlu diinikan lagi adalah
bicaranya soal kepentingan publik. Artinya kepentingan publik itu ya meskipun bisa saja saling mematikan gitu, tapi ujung-ujungnya itu kepentingan publik, harga lebih murah, lebih efisien gitu. Itu yang harus dipikirkan juga. Yeah, okay. Kalau soal yang menangani Pak AHY ya mungkin untuk persiapan sih. Persiapan beliau kan harus dididik untuk menjadi ini yang lebih bagus lagi. Siap. Gitu. Iya, saya tetap ya masih setuju dengan ini. Terlepas dari ada korupsi, ada nebeng anggaran dari situ, tapi saya yakin ini begini. KCIC ini kan kerjasama dengan Cina. Sangat mungkin juga next-nya itu sama dengan Cina juga, karena supaya dia sinkron dengan sistemnya ya. Itu satu. Tapi saya belum baca ini beritanya. Kalau nggak salah Bapak, maaf, kalau nggak salah itu China dan Jepang, itu dua negara itu yang tertarik dengan proyek ini. Oh, tertarik. Berarti tendernya belum putus ke siapa gitu kan? Belum. Masih 2029 nanti dimulai, jadi masih proses. Oke, lanjut. Oke. Kemudian ini kan ada skema pembiayaannya. Kalau mengambil KCIC itu BUMN Cina yang menjadi sponsor itu. Awalnya tuh tidak pakai APBN. Tapi karena ketunda COVID, jadilah terlibat di APBN-nya ya. Itu bahwa ada penambahan anggaran karena ada penundaan karena COVID berapa tahun di situ. Nah, itu penyebabnya ya. Oke lah, itu kita nggak usah bicara. Tapi buat saya ini memang proyek yang strategis ya. Kereta cepat ini mesti berkesinambungan. Kalau cuma ke Bandung aja ya begini-gini aja gitu loh. Mesti di-extended ke lebih jauh supaya dia lebih ekonomis dan banyak peminat. Tapi saya nggak tahu ini kalau speednya dibatasin 160, 170, ini tentunya peminatnya akan membandingkan dengan pesawat. Ya, kalau menimbang ke tiketnya, saya ambil banding dengan Jakarta Bandung dengan Beijing Shanghai ya. Itu kita masih sedikit lebih mahal per kilometernya ya, harus dicari. Itu kita kalau misalnya ke Surabaya itu 800-900 kilometer, Beijing Shanghai itu 1.200 kilo. Ya, Beijing Shanghai itu tiketnya kalau yang kelas 2 yang biasa lah ya, itu sekitar 1,2an. Ya. 1.200 kilo 1,2. Rupiah, sudah dikonversi ke rupiah ya. Nah, kalau kita misalnya nanti jadi itu Jakarta Surabaya, saya kira di sejutaan mungkin masih make sense ya. Memang nggak terlalu menarik dibandingin misalnya pesawat ya. Pesawat Surabaya barangkali kalau lagi low season mungkin bisa 800-900 ya. Saya nggak tahu. Jadi itulah, tapi minimal menambah option kan bagus ya. Kemudian ada menyerap teknologinya, itu satu. Kemudian dari sisi politisnya, kenapa AHY ini memang patut kita pertanyakan. Kemudian juga kita harus bertanya juga kenapa IKN nggak digembar-gemborin dan dilanjutin ya. Ini pertimbangan politis, menurut saya sangat politis malah. IKN ini nempel nama siapa? Jokowi ya. Ngapain dia terusin dengan nama Jokowi nanti yang berkibar-kibar? Mendingan saya slow di sana, saya ngebut di sini. Kenapa? Kenapa AHY? Kenapa nggak Gibran? Gibran toh nggak ada kerjaan, kasih aja dong. Mimpin proyek kan bisa. Pak JK dulu banyak juga memimpin proyek PLN yang mau berapa megawatt. Waktu dia jadi wapres ya? Iya, in charge-nya ya. Hal-hal begitu selalu lumrah. Itulah ya, secara kompetensi saya kira Bapak Wapres kita ini masih jauh dari kompetensi ya. Kalau bisa sih suruh dia berkantor di IKN lah, itu lebih make sense ya. Kan nggak usah pusing apa-apa, ada Pak Basuki yang kerja di situ. Ya, jadi ini juga
related ke politik next term. Ya, Pak Prabowo mau proyeksi ke siapa? Mau gelantungan ya, berkelindan dengan calon pemimpinnya siapa? Itu kan bisa dibaca dari sini ya. At least dari kompetensinya juga sudah sangat jelas ya. Segala hal. Nah, itulah saya kira pantas dilanjutin. Kalau ngomong korupsi, sorry, saya mau declare di sini bahwa itu ada proyek kereta kelanjutan dari KCIC yang enggak, korupsi tetap jalan, bos. Tiap hari itu mau proyek apa juga dikorupsi. Tapi saya yakin itu kalau melibatkan Cina atau Jepang pasti jauh lebih transparan, karena partner luarnya nggak mungkin dong lu korupsi enak aja lu. Dia kan juga pantengin itu. Jadi intinya di situ ya. Di samping saya lebih prefer ke Cina ya, karena transfer teknologinya lebih generous ya. Dan bandingin Jepang yang pelit ya, nggak mau kasih tahu ya, maunya itu kurang lebih sama lah ya. Saya ingin membuat sebuah perbandingan saja. Tahun 2019 Tuhan izinkan bisa pergi ke Jepang ya, sebagaimana Jepang sebagai negara yang kaya dan mahal. Dan saya karena tidak ikut tur dan saya ikut beli tiket terusan kereta cepat. Itu tahun 2019 aja itu kereta cepat di biaya tiketnya itu 2.500.000 ya. Dan saya buat bepergian dari Tokyo ke satu kota itu apa sih namanya, lupa saya tiba-tiba. Nah intinya segitulah ya, 2.500.000 ya. Nah terus saya ada perbandingan lagi. Waktu itu Malaysia akan membuat itu dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Ya kurang lebih sih jaraknya sama lah, kita Jakarta Surabaya, karena saya juga baru kali ke sana dengan lewat tol ya, darat. Nah, tetapi buru-buru itu sebelum pandemi, tetapi terus ada masuklah pandemi dan kemudian Malaysia buru-buru stop ya, menghentikan proyek kereta cepat tersebut karena tidak menghadapi situasi ekonomi ke depan pandemi ataupun pasca pandemi, intinya begitulah. Dan itu sesuatu kebijakan yang sangat bijak lah intinya begitu ya, bagi juga didukung oleh rakyat Malaysia. Nah intinya bahwa kenapa, karena Malaysia tidak mau hutang lebih besar lagi ke China, kalau nggak salah ke China juga ya. Nah saya pernah naik bus ini ya, naik kereta ini dari Jakarta ke Bandung ya, memang enak gitu ya. Nah dan juga ketemu akhirnya yang menikmati itu orang-orang Malaysia. Ya, saya ketemu ada orang Malaysia, orang mana ya, karena waduh sangat murah sekali, 200.000 di sini ya, menikmati kereta cepat yang sama dengan yang sekualitas yang saya naik waktu di Jepang gitu ya. Tetapi ya analisa hitungan dari almarhum Faisal Basri ya, kalau nggak salah, itu sangat benar sekali. Bagaimana bahwa kita 100 tahun lagi baru akan lunas, itu pun belum tentu lunas cicilan utang dan bunga. Dan kemarin juga bagaimana pernyataan dari direktur kereta apinya juga ya, kerugian yang begitu besar ya, yang walaupun jumlah penumpang terus mencetak rekor, mau berapa cetak rekornya kalau harganya cuma 200.000 ya kan. Tetapi dibalik juga kalau seandainya harganya jadi 1 juta aja ya, ataupun 800.000, udah pasti itu penumpangnya juga langsung drop, saya jamin ya. Nah sekarang mau dibuat Jakarta ke Surabaya, aduh itu kalau orang Jawa itu orang ngilo gitok gitu, nggak tahu diri gitu loh ya. Keadaan lagi daya belinya masyarakat kayak seperti ini, kemampuan ekonominya
masyarakat lagi seperti ini. Nah itu mau diutang lagi, ya itulah, ya seperti itulah, sangat memprihatinkan lah. Intinya ya kita sih rakyat tidak setuju lah, gitu aja sih. Oke. Terima kasih Pak Mako. Oke, Mary Agustin.